Ekskavator merupakan salah satu kunci keberhasilan dari sebuah produktivitas pertambangan. Ekskavator menjadi penentu apakah produktivitas tercapai atau tidak. Maka operator ekskavator adalah orang-orang yang terpilih dan orang-orang yang sudah terseleksi untuk mengoperasikan alat ini. Karena ekskavator merupakan salah satu kunci keberhasilan dari sebuah pertambangan. Tapi tahukah Anda ada beberapa sign peringatan atau tanda keselamatan yang harus Anda perhatikan sebelum Anda mengoperasikan peralatan ini? Ayo kita bahas bersama-sama agar kita mengerti maksud dan tujuan tanda itu terpasang di peralatan ini. Yang pertama adalah clear of area. Alat ini dipasang di arm. Tanda ini menginstruksikan tidak boleh ada orang di sekitar arm. Pergerakan arm bisa melukai atau membuat orang menjadi celaka. Arm yang bergerak akan menjadi blind spot atau area yang agak sulit terkontrol dari pandangan operator ekskavator karena jaraknya yang cukup jauh. Maka tanda ini mengisyaratkan Anda harus berhati-hati dan pastikan tidak ada orang di sekitar area itu sebelum Anda menggerakkan paket dan armnya. Bunyikan klakson sebelum Anda bergerak. Berikut ini adalah emergency engine stop. Alat ini digunakan untuk menghentikan putaran engine pada saat situasi darurat dengan cara menekan tombol ini. Kemudian untuk mengembalikan, putar tombol ini kembali dan tombol akan mendorong keluar. Sebelahnya adalah baterai konektor atau pemutus arus dari baterai. Tombol ini digunakan pada saat Anda menghidupkan atau mematikan arus dari baterai ke sistem pada peralatan elektrik di ekskavator ini. Jangan lupa mematikan tombol tersebut pada saat Anda akan meninggalkan peralatan ini. Kita ke belakang, ada clear of area. Di sini ada pergerakan ekskavator yang memutar atau melakukan swing. Di dalam counterweight belakang terpasang dua tanda tersebut. Tujuannya adalah memastikan tidak ada orang di sekitar area swing. Keberadaan orang di sekitar area swing biasanya tidak terdeteksi oleh operator ekskavator, sehingga menjadi area blind spot yang dapat menyebabkan kecelakaan. Kemudian banyak tanda-tanda atau peringatan lain yang terpasang di dalam alat ini. Salah satunya adalah baca buku petunjuk pengoperasian. Jadi sebelum Anda mengoperasikan alat ini, pastikan Anda benar-benar mengerti, benar-benar memahami petunjuk atau larangan atau perintah apa yang ada di dalam manual booknya. Kesalahan dalam mengambil tindakan bisa menimbulkan kerusakan atau menimbulkan kecelakaan. Ini adalah emergency engine stop yang berada di dalam kabin. Turunkan dan naikkan sesuai kebutuhan untuk mematikan dan menghidupkan engine secara darurat. Berikutnya adalah seat belt. Seat belt harus selalu terpasang pada saat ekskavator ini dioperasikan. Hydraulic lock lever. Lock ini akan mengunci dan membuka sistem hidrolik pada saat alat ini dioperasikan. Gunakan pengunci lock hidrolik pada saat Anda belum ingin menggerakkan sistem kerja hidrolik. Lock ini sebenarnya berfungsi untuk menjaga agar hidrolik tidak bergerak tiba-tiba karena tersentuh atau tersenggol oleh tangan kita. Lock ini sangat berfungsi untuk keselamatan, terutama pada saat perbaikan atau pengangkatan lifting material. Jadi gunakan lock ini sesuai keperluan.
Berikutnya adalah emergency exit. Emergency exit adalah sebuah kaca darurat tempat Anda keluar apabila unit ini atau alat ini sedang terjebak di dalam lumpur, terjadi kebakaran, atau terjadi banjir di mana pintu tidak sempat dibuka. Maka gunakan hammer pemukul untuk memecahkan kaca sehingga Anda bisa keluar melalui pintu darurat ini. Pastikan Anda tahu tempat di mana menyimpan hammer darurat. Ada dua emergency exit pada alat ini, ada di depan dan ada di belakang. Emergency exit biasanya sangat diperlukan oleh operator pada saat-saat genting atau saat-saat darurat. Anda tidak boleh panik apabila kondisi darurat itu sedang terjadi. Pikirkan baik-baik apa yang harus dilakukan dan rencanakan langkah Anda. Jangan sampai kepanikan membuat Anda menjadi celaka. Tanda keselamatan berikutnya adalah tanda dilarang memutar atau membuka tutup tangki ini atau breather ini. Ada potensi semburan uap panas yang akan keluar dari situ. Baca buku petunjuk dengan seksama bagaimana cara membuka dan menutup area tersebut. Pemadam api ringan biasanya selalu tersedia di setiap peralatan. Baca petunjuk pengoperasian dengan benar sehingga pada saat terjadi kebakaran Anda bisa menggunakan dengan tepat. Periksa tekanan pada pemadam apakah memenuhi syarat atau tidak. Kekurangan pada tekanan pemadam akan membuat semburan serbuk atau serbuk pemadam tidak bisa maksimal untuk memadamkan api. Pelajari betul-betul bagaimana cara menggunakan ini. Yang pertama, Anda harus memastikan tekanannya cukup, kemudian tarik pin pengunci. Setelah itu, pastikan ujung dari selang tidak tersumbat. Kemudian lihat arah angin. Jangan melawan arah angin pada saat Anda menyemprotkan pemadam ini. Semestinya Anda harus mendapatkan pelatihan cara menggunakan apar sebelum Anda mengoperasikan ekskavator. Di dalam blok engine ada peringatan area terpapar panas. Jadi area engine ini adalah area yang cukup panas karena ada kegiatan pembakaran di dalamnya. Pastikan Anda menjaga jarak dan jangan menyentuh secara langsung dengan tangan terbuka atau tanpa sarung tangan. Berikutnya, di dalam pengisian air radiator juga ada peringatan serupa. Jadi pastikan Anda berhati-hati. Kemudian ada potensi semburan uap panas. Ditutup radiator ini, jadi pastikan Anda tidak membuka tutup ini apabila kondisi engine masih panas. Baca petunjuk pengoperasian atau buku pedoman sebelum Anda melakukan hal tersebut. Kita bergeser ke dalam, masih di dalam ruang engine ada potensi komponen yang sedang berputar. Anda dilarang memasukkan anggota tubuh atau benda apapun ke dalam area ini karena perputaran kipas dan tali kipas dapat menyebabkan luka serius, bahkan membuat jari Anda bisa terpotong. Selalu berhati-hati di area ini dan memastikan Anda tidak melakukan hal-hal yang dilarang, karena hal itu sangat betul-betul bisa mencederai dan membuat luka serius. Memasukkan benda yang keras atau benda yang tajam ke dalam area perputaran tersebut juga bisa merusak komponen kipas atau membuat belnya putus. Hal ini juga berpotensi akan merusak sistem pendinginan di dalam peralatan
ini. Jadi pastikan baca petunjuk pengoperasian dengan benar sebelum Anda melakukan sesuatu yang Anda tidak mengerti. Area berikutnya adalah area pengisian fuel, di mana ceceran-ceceran fuel atau bahan bakar bisa menyebabkan potensi kebakaran. Pastikan tidak ada ceceran sisa bahan bakar dari akibat pengisian, kemudian bersihkan dan kunci kembali dengan rapat fuel filler cap sebelum ditinggalkan. Ini adalah tempat penyimpanan baterai. Di dalam baterai ada potensi ledakan dan paparan bahan kimia. Switch konektor berfungsi untuk memutus dan menyambungkan arus baterai ke dalam sistem elektrik. Matikan switch ini apabila Anda ingin meninggalkan ekskavator. Jauhkan benda-benda panas atau yang mudah terbakar di area baterai, karena bisa menimbulkan potensi ledakan, dan hasil ledakan akan menimbulkan paparan bahan kimia yang bisa melukai diri Anda. Perhatikan dengan seksama petunjuk pengoperasian dan tanda-tanda di dalam ruangan baterai ini. Sekali lagi, di sini ada potensi yang bahaya yang sangat besar. Bersihkan tangga atau pijakan, karena lumpur atau material yang licin bisa menyebabkan Anda jatuh terpleset. Lakukan prosedur naik dan turun ke peralatan menggunakan 3 titik tumpu, yaitu apabila kedua kaki kita dalam pijakan, maka satu tangan harus berpegangan. Demikian apabila dua tangan sedang berpegangan, maka satu kaki harus berada pada titik pijakan. Demikian, terima kasih sudah menyaksikan tayangan ini. Jangan lupa subscribe, komentar, dan share agar channel ini tetap bisa berkembang. Tetap setia di Education Channel. Kita akan bahas lagi hal-hal yang berhubungan dengan pengoperasian alat berat di sesi berikutnya.